Shalom, selamat malam. Kita berjumpa kembali di sini dalam kebaktian ibadah pertengahan minggu Rabu malam Gereja Pentekoste Sakramat Pulo secara online, dan kami mengucapkan selamat datang kepada jemaat PTM Sakramat Pulo, juga tamu-tamu kami yang lain yang bergabung menyaksikan kebaktian ini. Kita puji syukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa menjalani kehidupan kita sehari-hari, terlebih dalam situasi pandemik yang belum berakhir ini. Kita ucapkan panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum kita memulai kebaktian kita, ada baiknya kita mengundang kehadiran daripada Roh Kudus untuk berdoa dalam hati kita masing-masing. Baik, untuk memulai kebaktian kita sama-sama menyanyikan dari lagu Sion edisi lama halaman 5, Sembahlah Allah. Untuk melayangkan doa buka, kami mengundang kesediaan dari Ibu Mary Siombi. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, Bapa yang baik dan penuh kasih, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas segala berkat dan penyertaan Tuhan kepada masing-masing kami, telah menjaga kami sepanjang satu hari kami boleh beraktivitas dengan baik hingga sampai malam hari ini. Di malam hari ini kami juga akan mendengarkan sedikit dari firman Tuhan melalui Pendeta Zai. Biarlah kiranya Tuhan urapi Pendeta Zai agar setiap firman yang akan dikeluarkan dari mulut hamba Tuhan, bolehlah itu menjadi berkat buat kami sehingga kami boleh terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari, memberkati orang yang kami kasih dimanapun mereka berada, orang yang mengasihi kami, bahkan orang yang membenci kami sekalipun. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan pekabaran yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan, Pendeta Emerson Zai. Selamat malam saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam ibadah khusus untuk malam permintaan doa pada saat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena ajaib kasih-Nya kita masih tetap dijaga hingga saat ini, dan satu anugerah yang luar biasa dari Tuhan kita. Kita kembali berdoa sejenak. Bapa di sorga, hati kami disiapkan untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi kami dengan kasih Tuhan, agar kami boleh memahami dan mengerti firman yang kami mau dengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, salah satu di lagu Sion kita
yang saya juga senang untuk menyanyikannya, yaitu berbicara tentang salib. Ada satu salib di Bukit Golgota. Saya tidak tahu, tapi itulah yang sekarang ini dipercaya oleh orang-orang Kristen di dunia. Tuhan izinkan saya berjalan bersama-sama dengan beberapa anak-anak Tuhan dari Jakarta ini ke Israel. Dan pada waktu mengikut jejak, di sana ada beberapa estafet perjalanan Yesus yang disebut dengan Via Dolorosa. Pada waktu sampai di tempat terakhir, dia dikatakan untuk dibaringkan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya tidak pernah melihat Yesus secara kasat mata. Tapi saya percaya bahwa dia ada. Pada waktu itu, hati saya juga bercampur sukacita karena dapat melihat tempat itu, tapi di saat yang lain juga bersyukur dengan rasa sedih juga oleh karena pengorbanan Yesus yang luar biasa. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Lukas 23 ayat 33. Firman Tuhan katakan, ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyelipkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Golgota, yang artinya tempat tengkorak. Disinilah Yesus mengakhiri pelayanannya sebagai manusia. Dengan menyerahkan nyawanya, menyerahkan tubuhnya, disiksa luar biasa. Saudara-saudara yang kasih, itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri, Ibrani 13:12. Karena pelanggaran atas hukum Allah, Adam dan Hawa dihalau dari Eden. Dan sekarang Kristus mengganti mereka, mengganti kita, menderita di luar tapal batas kota Yerusalem. Dia mati di luar pintu gerbang, di mana penjahat, para pembunuh menjalani hukuman mati. Sungguh berarti sekali perkataan yang ditulis dalam Galatia 3 ayat yang ke-13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pada zaman itu hukuman Romawi bagi orang yang bersalah, yang membuat kejahatan adalah harus disalibkan. Berarti Yesus disamakan dengan seorang penjahat karena dia mati disalibkan. Apa salah Yesus, saudara-saudara? Bila mana saya merenungkan ini, pada waktu Yesus disalib, dia sebelum disalib sudah dibawa ke pengadilan. Dia didera, diludahi, lapar haus, penuh dengan peluh tetesan darah, hinaan, omongan yang begitu tajam, keras, kasar dilontarkan kepadanya. Bahkan diperlakukan dengan sangat memalukan. Pakaiannya diambil, dicopot, dibagi-bagi. Sementara dalam penderitaan orang lain bersuka cita mengolok-oloknya. Saudaraku yang kasih, betul-betul seperti orang yang terkutuk. Saudara-saudara, pertanyaan sekarang, Anda di rombongan yang mana? Dalam pelayanan Yesus di dunia ini, dia selalu diikuti oleh rombongan orang banyak.
Satu rombongan yang sangat menunggu-nunggu pelayanannya, bahkan menunggu kesembuhan dengan perkataan-perkataan yang menguatkan dari firman Tuhan. Di rombongan yang lain ada satu rombongan yang terus mencari kesalahan dan mencari kekurangannya serta berusaha menjerat dia untuk menghukum dan membunuhnya. Rombongan yang pertama itu di sana ada Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Matius 26 ayat 58. Di sana ada perempuan-perempuan yang melihat dari jauh ketika Yesus sudah ditangkap yang mengikuti Yesus dari Galilea melayani dia, dan Simon dari Kirene. Matius 27 ayat 55 dan Lukas 23 ayat 26. Sementara ada juga sejumlah besar orang-orang yang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang selalu menangis meratapi dia. Lukas 23 ayat 27. Tapi jangan salah saudara, ada rombongan yang kedua. Orang banyak yang mengikuti Yesus di ruang pengadilan ke Golgota. Sementara mereka sudah melihat Yesus terhuyung-huyung karena lemah, mereka tidak menunjukkan belas kasihan, tapi sambil mengejek dan menghina dia karena tidak dapat memikul salib yang begitu berat. Ketika Yesus melalui pintu gerbang halaman Pilatus, salib yang telah disediakan bagi Barabas untuk diletakkan di bahunya yang hancur dan berdarah itu. Beban juru selamat terlalu berat baginya dalam keadaan yang lemah dan sedang menderita. Barabas hari itu bersuka cita. Dia yang harusnya memikul salib itu, dan dia yang akan dipakukan di salib itu, sekarang itu diberikan kepada Yesus, diangkatkan kepada Yesus. Sejak perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, dia sudah tidak makan dan minum saudara. Bahkan dia dibawa kepada Hanas, kepada Kayafas, kepada Pilatus, kemudian dikirim kepada Herodes, kembali kepada Pilatus. Sudah bisa bayangkan itu? Bolak-balik jalan ke sana kemari, tidak makan, tidak minum. Didera dan dihina. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Dari kehinaan kepada kehinaan yang baru, ejekan kepada ejekan, 2 kali siksa dengan cemeti. Sepanjang malam itu terjadi peristiwa yang bersifat menguji jiwa manusia sedapat-dapatnya. Tapi Allah kita luar biasa. Kristus tidak gagal saudara. Ia tidak mengucapkan perkataan kalau tidak cenderung memuliakan Allah. Belajar saudara. Biasakan berbicara dengan baik. Jangan menghina. Jangan meremehkan. Jangan mengkritik. Menjatuhkan orang lain. Belajar kepada Yesus. Dia tidak mau mengucapkan perkataan kalau tidak memuliakan Allah. Sepanjang pengadilan yang memalukan, ia bersikap tetap teguh mulia ke dalam pendiriannya. Pada waktu dia didera dengan begitu sakit, sifat manusia tidak dapat menanggungnya lebih lagi. Tapi justru ia jatuh pingsan di bawah beban itu. Saudara yang kasih, sekarang datang seorang Simon yang orang Kirene. Pada waktu ia mendengarkan kata-kata ejekan, kata-kata kotor dari orang banyak. Ia mendengarkan perkataan itu berulang-ulang dengan penuh penghinaan. Mereka berkata, buka jalan bagi orang Yahudi, buka jalan bagi orang Yahudi. Ya, saudara yang kasih dalam Tuhan. Simon berhenti dengan begitu heran. Ketika ia mengungkapkan belas kasihannya, mungkin Simon waktu itu katakan, oh Tuhan kasihan sekali ini orang, tidak ada salahnya. Dia ditangkap. Simon ditangkap. Lalu mereka meletakkan salib di atas bahunya. Saudara, begitu kejamnya waktu itu setan bekerja. Merasuk hati orang-orang yang tidak tahu diri. Orang yang memberikan simpati kepada Yesus waktu itu, mereka justru tangkap. Akhirnya Simon menanggung salib ke Golgota. Tetapi ini bagi dia adalah merupakan berkat.
Sejak waktu itu ia berterima kasih karena bimbingan ilahi. Hal itu menuntun dia untuk menanggung salib Kristus atas pilihannya sendiri dan senantiasa berdiri dengan gembira di bawah bebannya. Jadi Simon dari Kirene, walaupun begitu berat beban itu, tapi di dalam dirinya ada sukacita karena dia dapat menanggung bagaimana menderita bersama Yesus. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dari orang banyak yang mengikuti juru selamat ke Golgota, ada banyak orang yang menyertai dia dengan sorak hosana tadinya, yang tadinya melambaikan pelepah kurma, yang tadinya mereka datang ke Yerusalem dengan sorak kemenangan, tapi sekarang tidak sedikit dari orang itu yang berkhianat. Justru mereka teriak sekarang, salibkan Yesus, salibkan Yesus. Saudaraku, ketika Kristus mengendarai keledai masuk Yerusalem, harapan murid-murid telah memuncak. Mereka datang dekat guru mereka, mengelilingi dia dengan satu harapan, satu kehormatan besar akan berhubungan dengan Yesus. Sekarang, ketika Yesus dihina, mereka justru mengikuti dia dari jauh. Mereka dipenuhi kesedihan, tunduk dengan harapan yang dikecewakan. Siapakah yang bersama Yesus waktu itu? Dan inilah kata-kata Yesus yang harusnya mereka ingat. Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Matius 26 ayat 31. Salib di Golgota. Ketika tiba di Golgota untuk pelaksanaan hukuman mati, kedua pencuri bergumul di tangan orang yang menaruh mereka di salib, tetapi Yesus tidak mengadakan perlawanan. Ibu Yesus dipapah oleh Yohanes yang terus mengikuti langkah Yesus ke Golgota. Ia telah melihat dia pingsan di bawah beban salib. Pada waktu itu Maria ingin menopang anaknya itu secara manusia, yang pernah menjadi pengasuh dan yang pernah berbantalkan dadanya. Tetapi dia tidak diperkenankan. Maria melihat tangan Yesus terentang di atas salib, palu dibawa. Ketika paku itu dimasukkan menembus dagingnya dan Yesus kesakitan. Murid-murid yang sangat sedih itu menjauhkan ibu Yesus yang sedang pingsan itu dari kekejaman itu. Saudara-saudara yang kasih, tetapi Yesus tidak pernah bersungut. Wajahnya tetap tenang. Titik peluh yang besar terdapat pada dahinya. Sementara serdadu-serdadu melakukan pekerjaan mereka yang menakutkan, sekarang Yesus justru berdoa untuk musuh-musuhnya. Ya Bapa, ampunilah kiranya mereka itu, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lukas 23:34. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, doa Kristus bagi musuhnya meliputi seluruh dunia. Doa itu menerima setiap orang berdosa yang pernah hidup. Di atas semuanya tertanggunglah kesalahan yang disalibkan itu. Kepada semua orang kampunan ditawarkan. Barang siapa mau, boleh mendapat damai dengan Allah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ya, suatu kuasa yang lebih tinggi daripada Pilatus atau orang Yahudi memberi petunjuk tentang penempatan tulisan di atas kepala Yesus. Pada waktu ditulis di atas kepala Yesus, inilah raja orang Yahudi marah. Tetapi Pilatus katakan biarkan saja. Pilatus waktu itu sudah kesal. Dia tahu bahwa Yesus tidak ada salahnya. Dan inilah satu kebenaran yang hidup ditulis oleh tangan yang dipimpin oleh Allah. Kenapa saudara? Sekarang setiap orang lewat dari Golgota, beribu-ribu orang dari segala negeri melihat tulisan itu, menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pada malam hari ini saya mau katakan begini. Para imam, penghulu, orang Farisi, rakyat jelata yang sudah mengeraskan hati, bersekutu dalam kemarahan setan. Para pemimpin agama bersatu dengan setan serta malaikatnya. Mereka sedang melakukan kehendaknya. Berjam-jam lamanya
selama menderita kesengsaraan, terdengar oleh Yesus segala hinaan dan ejekan. Sementara dia tergantung di salib, masih terdengar kutukan terhadap dia. Seolah-olah dia ditinggalkan oleh Allah. Penderitaan Yesus yang luar biasa. Belum pernah terjadi sebelumnya di bumi peristiwa seperti itu. Saudaraku, ingat, penderitaan yang paling besar bagi Yesus bukannya takut akan kematian yang berat pada perasaannya. Penderitaan yang paling besar bagi Yesus bukannya perasaan sakit kehinaan salib yang menyebabkan kesengsaraannya yang tidak terperikan. Tapi penderitaan yang terbesar bagi Yesus adalah berasal dari perasaan jahatnya dosa. Dan dia dengan mengetahui bahwa oleh berjinak-jinakan dengan kejahatan, manusia dibutakan sama sekali. Sedikit orang yang mau melepaskan diri dari kuasanya, dari kuasa dosa. Itulah yang sangat membuat Yesus menderita. Tanpa pertolongan dari Allah, manusia mestinya binasa. Dan itulah sebabnya kenapa Yesus rela untuk mati di kayu salib. Terakhir saudara, setelah Yesus berjam-jam menerima penghinaan derita di atas kayu salib itu, orang banyak sekarang tergoncang oleh karena terjadi gempa bumi yang dahsyat. Kubur-kubur terbuka, orang mati keluar dari kubur. Sekarang penghulu-penghulu, para imam, serdadu yang menjalankan hukuman tidak dapat mengeluarkan sepatah kata pun oleh karena ketakutan. Sekarang mereka mulai tersungkur ke tanah. Dan ketika suruhan yang nyaring berkata, sudah selesai, keluar dari bibir Kristus, imam-imam sedang mengadakan upacara dalam bait suci. Tiba-tiba itu tirai di Ka'bah terkoyak saudaraku dari atas sampai ke bawah. Terpental semua tangan-tangan yang hendak menyembelih domba-domba untuk Paskah pada hari itu. Saudaraku yang kasih, dengan bunyi koyak tirai di dalam bait suci yang tercarik itu, di sini Allah menunjukkan kemuliaannya di atas tutupan grafirat. Golgota, mengerikan saudara, tetapi menjadi jalan yang terbuka lebar menuju tempat yang maha suci. Golgota tempat korban diadakan untuk menebus manusia. Sekarang segala korban dan persembahan karena dosa sudah berakhir di dalam Yesus Kristus. Pertanyaannya, apakah kita mau menerima Yesus dengan sungguh-sungguh dan mengikuti firman-Nya? Saudaraku, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku, dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah menempatkan kelepasan yang kekal bagi umat manusia. Kematian Yesus yang disampaikan dalam Ibrani 10 ayat 7 dan 9 ayat 12 ini, biarlah memberikan kepada kita satu pengharapan. Saudara-saudara, jangan keraskan hatimu. Datang kepada Yesus. Tuhan memberkati kita. Malam ini adalah malam permintaan doa. Nanti bila mana ada permohonan-permohonan yang sudah sampaikan, mari kita sampaikan dalam doa. Mari kita bertelut. Bagi yang dapat bertelut, kita mau berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, Engkau Allah yang menciptakan kami, Allah yang menyediakan jalan keselamatan bagi kami, Allah yang mengampuni kami. Terpujilah nama-Mu. Tuhan, kami manusia berdosa. Kami layak dihukum, kami layak dibinasakan. Tapi Engkau datang dari sorga, mati di Golgota untuk mengampuni kami. Saat ini Tuhan, kami datang kepadamu memohon pengampunan. Kiranya Engkau sucikan kami.
Bapa, Engkau adalah Allah yang sangat mengasihi kami. Engkau rela datang untuk memberikan kepada kami apa yang kami butuhkan. Satu kebutuhan kami yang terbesar hari ini adalah kuasa Roh Kudus Tuhan yang dapat mengendalikan pikiran dan hati kami. Kebutuhan kami untuk diampuni, dan Tuhan kiranya Engkau melayakkan kami berjalan di dalam terang. Memberkati rumah tangga kami, anak-anak, orang tua, memberkati usaha, mata pencaharian, demikian juga segala pekerjaan, memberkati yang masih dalam pendidikan, memberkati mereka ya Tuhan yang sedang di dalam mencari pekerjaan agar mereka memperolehnya, yang mencari pasangan hidup agar mereka memperolehnya. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk semua kegiatan kami di dalam kehidupan sehari-hari, agar kami boleh menjadi saluran berkat, mengingat pengorbanan Yesus di kayu salib, agar kami boleh menceritakan kebaikan Yesus dan pengorbanannya itu, sehingga banyak orang juga yang akan diselamatkan waktu Yesus datang kali yang kedua. Kami mau berdoa untuk jemaat-Mu, berkati kami dalam pelayanan. Kiranya kami tetap bersatu dalam sukacita menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Berdoa bagi negara kami, Tuhan berkati pimpinan pemerintahan. Demikian bagi gereja, pimpinan di gereja, di organisasi ini. Biarlah Engkau berikan hikmat, supaya semua dapat menjalankan roda pemerintahan, roda pelayanan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Bila mana ada yang sakit, Tuhan kiranya sembuhkan mereka. Yang lemah, Tuhan kuatkan. Bagi mereka yang sedang berduka, Engkau menjadi penghiburan. Dan bila mana ada di antara kami yang sedang merindukan sesuatu yang masih tersimpan di hati mereka, yang menjadi angan-angan hati mereka, sekarang kiranya Engkau sendengkan telinga-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, karena Engkau begitu dekat dengan kami dan Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih atas firman yang kami sudah dengarkan ini. Biarlah ini terus terngiang di dalam hati pikiran kami, merenungkan pengorbanan Yesus yang luar biasa itu, sehingga ya Tuhan, kami boleh dari hari ke hari diubahkan menjadi sempurna, menjadi pengikut Yesus yang setia. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memimpin kehidupan kami dari sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus kami sambut berkat-Mu. Amin. Baik, untuk menutup perbaktian kita sama-sama bernyanyi dari lagu Sion edisi lama halaman 10 berjudul Kami Datang Padamu. Sama-sama berdoa.
Tuhan adalah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami dengarkan melalui hamba-Mu, Pendeta Emerson Zai. Biarlah apa yang telah kami dengarkan itu boleh menguatkan kami untuk lebih dekat kepadamu. Tuhan, pimpin kami di sepanjang setengah minggu bekerja ke depan hingga nanti tiba pada saatnya Bapa. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, jauhkan kami dari segala yang jahat, dan berikan kami kesehatan juga selalu ya Bapa, terlebih dalam era pandemi corona ini, agar kiranya Kau berikan kami kekuatan tubuh yang baik ya Bapa. Juga Kau jamah hati orang yang telah mendengar akan pekabaran ini, agar kiranya mereka boleh dikuatkan, mereka boleh mengenal, dan mereka boleh lebih dekat padamu ya Bapa. Juga berdoa bagi rekan-rekan kami yang mungkin mereka sedang sakit, berkati mereka Tuhan, berikan mereka kesembuhan, Engkaulah tabib segala tabib. Biarlah mereka boleh bersuka cita akan kesembuhan mereka dan nama dimuliakan. Terima kasih Tuhan, berkati juga akan hamba-Mu Pendeta Emerson Zai dalam pelayanannya, juga seluruh gereja jemaat di gereja Bethel Sekramat Pulau ini. Berkati kami semua ya Bapa. Ampuni dosa kami banyak, kami serahkan semua dalam tangan-Mu, dalam Yesus kami dalam syukur. Amin. Puji Tuhan, perbaktian kita telah selesai, dan sekiranya biarlah perbaktian yang singkat ini boleh membawa kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Dan kami di sini mengingatkan kembali bagi rekan-rekan, saudara-saudara yang rindu untuk berbagi akan berkat, boleh mentransfer ke rekening gereja yang tertera di bawah ini. Dan mengingatkan kembali juga, jangan lupa akan 4M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan selalu menyanyi dalam hati. Terima kasih, puji Tuhan.